Bintang Nadia dari kelas Strategi Diplomasi Jepang AB dengan dosen pengampu Bambang Sensei. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul Diplomacy Through Academic Agency, Strategi Diplomasi Jepang Indonesia melalui Program Pertukaran Pelajar. Sebelum tenggelam lebih dalam ke topik, ada baiknya untuk kita memahami makna diplomasi publik itu sendiri. Dari berbagai pengertian, dapat disimpulkan bahwa diplomasi publik merupakan upaya pemerintah untuk mengomunikasikan atau memperkenalkan identitas negaranya, baik berupa ide, institusi, budaya, kebijakan, dan lainnya kepada publik mancanegara. Diplomasi publik menjadi salah satu sarana bagi suatu negara untuk mempromosikan soft power-nya kepada negara lain. Dalam politik internasional, penting bagi suatu negara untuk memperoleh daya tarik dari negara lain. Soft power berfungsi untuk meningkatkan legitimasi negara. Selain itu, menjadi kesempatan bagi suatu negara untuk berinteraksi dan menarik publik mancanegara melalui daya tarik yang dimiliki negaranya masing-masing. Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, terdapat 6 kategori diplomasi publik, di antaranya hubungan masyarakat di luar negeri, pengiriman dari Jepang, pertukaran budaya, pertukaran orang, kerjasama dengan organisasi budaya internasional, serta bantuan hibah budaya. Hubungan bilateral selama lebih dari 60 tahun antara Indonesia dan Jepang telah menghasilkan kerjasama di berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya warga negara Indonesia yang terlibat dalam program pertukaran akademik ke Jepang. JASO, Japan Foundation, dan GICE merupakan beberapa agen akademik dari diplomasi publik Jepang yang berperan menjalin koneksi dengan berbagai institusi pendidikan. Berdasarkan Outline of Student Exchange System in Japan yang dipublikasi oleh Japanese Max pada tahun 2006, adapun tujuan dari pertukaran akademik adalah untuk mempromosikan hubungan saling pengertian dan kesamaan pemahaman Jepang dan negara asing dalam membangun jaringan manusia, untuk membina siswa Jepang dengan pandangan global dan bentuk masyarakat yang dinamis, untuk menginternasionalkan Universitas Jepang dan meningkatkan daya saing mereka, serta untuk berkontribusi intelektual bagi komunitas internasional. Salah satu hal yang juga turut memengaruhi terjadinya pertukaran akademik antara Jepang dan Indonesia adalah keadaan kedua negara tersebut. Jepang dikategorikan sebagai super age nation, di mana jumlah penduduk usia tidak produktif lebih banyak dibanding usia produktif. Tercatat sekitar 1/3 dari total populasi Jepang adalah mereka yang berumur di atas 65 tahun. Maka dari itu, Jepang begitu membutuhkan penduduk usia produktif untuk menunjang perekonomian di masa depan. Berbeda dengan Indonesia, pada tahun 2030 diperkirakan Indonesia akan mendapat bonus demografi. Namun, yang menjadi tantangan adalah kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Human Capital Index yang baru dikeluarkan oleh World Bank pada waktu World Bank IMF Annual Meeting di Bali kemarin menunjukkan bahwa Indonesia ternyata Human Capital Index-nya skornya cuma 0,53. Yang kalau dibaca artinya berdasarkan capaian pendidikan dan status kesehatan saat ini diperkirakan anak-anak Indonesia yang lahir saat ini 18 tahun lagi, 18 tahun kemudian hanya bisa mencapai 53% dari potensi produktivitas maksimumnya. Maka dari itu, Indonesia mencari strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pertukaran akademik, salah satunya ke Jepang, karena negara tersebut menawarkan pendidikan yang berkualitas. Agensi akademik seperti JASO, JF, GICE melakukan promosi melalui berbagai program seperti Study in Japan Fair oleh JASO, Genesis Program oleh GICE, dan sebagainya. Setiap tahun, Japan International Cooperative Agency mengadakan program pertukaran pelajar musim panas di Indonesia. Pada September 2015, mahasiswa dari Universitas Ehime mengikuti pertukaran akademik di Universitas Gadjah Mada. Menurut data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2017,
hanya terdapat 217 siswa Jepang yang menempuh pendidikan di Indonesia. Sedangkan menurut laporan dari JASO pada tahun 2016, terdapat sekitar 4.000 siswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Jepang. Jika siswa Indonesia lebih memilih untuk mempelajari ilmu eksak di Universitas Jepang, siswa Jepang lebih memilih untuk mempelajari budaya dan bahasa selama menempuh pendidikan di Indonesia. Berikut adalah kesimpulan dan daftar referensi dari video ini. Terima kasih.